wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan pada hari ini. Nah baik, sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bawakan, tanpa pula saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Ali. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, materi yang akan saya bawakan mengenai teori konflik. Nah, mungkin sedikit saya akan jelaskan apa itu teori konflik. Nah, teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses atau penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi di situ terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren. Artinya, konflik akan senantiasa ada di dalam setiap ruang, waktu, dan di mana dan kapan saja. Nah, di dalam pandang ini kita bisa melihat bahwa masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Artikan bahwa konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan, dan sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memerhatikan norma dan nilai yang tertera atau yang berlaku. Pengertian lain, konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Nah, istilah konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antar dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok. Nah, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya dan membuatnya tidak berdaya. Nah, tahun 1960 sampai 1964 menjadi profesor ilmu sosiologi di Tübingen. Nah, selanjutnya tahun 1966 sampai 1969 menjadi profesor ilmu sosiologi di Konstanz. Nah, meski Dahrerov memiliki kesamaan pemikiran dalam memandang konflik kelas, tapi Dahrerov tidak sepakat dengan proposisi yang ditawarkan Marx. Nah, Dahrerov menganggap bahwa pandangan Marx tidak relevan dan tidak dengan situasi masyarakat. Nah, pasca industri, itu sebabnya teori dan konsep Marx dianjurkan untuk dimodifikasikan sehingga masyarakat industri modern memandang bahwa Marx hanya mengacu kepada masyarakat kapitalis saja. Teori konflik dianggap mengabaikan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Padahal sekalipun konflik dan perubahan adalah bagian dari masyarakat, tapi bukan berarti masyarakat tidak pernah mengalami kondisi dan ketertiban dan stabilitas. Nah, karena teori konflik memiliki ideologi radikal. Nah, sama halnya dengan fungsionalisme yang dikritik karena ideologi konservatifnya.